Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati para sekolah, wakil prasekolah dan guru, insyaallah dirahmati Allah. Pertama dan utama, mari kita sama-sama bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat mengadakan majelis ilmu, insyaallah orang yang datang ke majelis ilmu maka Allah buatkan surga, satu rumah di surga atau satu kota di surganya Allah. Amin. Jadi kalau yang masih dekos, insyaallah di surga kaki dapat. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita sudah masuk Ramadan ke-5 1442 Hijriah. Terasa dah kira? Raso. Tidak terasa, tidak puasa. Kalau terasa. Daripada itu kita sama-sama bersyukur, banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka akan aku tambah, akan berkah nikmat itu. Tetapi kalau engkau kufur atas nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Di dunia diazab, dikurangi nikmat itu, di akhirat nanti menunggu. Dan kita galau-galau insyaallah masuk surga galau. Amin. Amin. Yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat insyaallah masuk surga. Ya. Tapi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang babak belur dulu baru masuk surga. Ya, tapi insyaallah kita galau-galau tanpa dihisab, dimudahkan oleh Allah, langsung masuk surganya Allah. Antri kalau nak masuk surga, mati dulu ni baru baca masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari lembah kemaksiatan menuju jalan yang terang benderang. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan iman dan Islam berkat perjuangan Rasulullah dengan gigih menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan alhamdulillah kita sempat mengucapkan itu, dan insyaallah kita akan termasuk golongan orang-orang yang beriman, dan insyaallah kita akan mendapatkan muttaqin la'allakum tattaqun. Jemaah sekalian, terbiasa di masjid. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati Allah, disayangi oleh Allah dan kami cintai. Ramadan ini sudah 5 hari. Saya kembali bahwa sebelum saya bahas tentang rukun yang membatalkan dan lain-lainnya, bila menyambut Ramadan itu ada tipe manusia. Manusia itu yang pertama ada gembira menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ya, gembira. Di dalam hadis, walaupun hadis itu ikhtilaf, tapi motivasi untuk kita, ya. Siapa yang gembira menyambut Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah. Nah, itu dalam hadis. Tapi ikhtilaf, tapi motivasi kita supaya apa? Kita gembira menyambut Ramadan. Maka orang yang menyambut Ramadan senang. Dan ada hadis Rasulullah yang sahih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ikhlas lillahi taala mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang tahun kemarin yang lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah orang yang biasa-biasa baik. Jak mana yang biasa baik? Tak puasa.
Ya. Nyambutnya biasa-biasa wae. Cak inilah puasa, dak puasa macam itulah. Itulah wong yang tak puasa. Jingolah di pasar-pasar itu, enteng-enteng wae dia. Ya. Jingok kaki di rumah makan. Ado kaki dak di kepala. Kata budak kecil antu berjalan. Dak ganti kaki tapi ada kepala. Kenapa? Ditutup kepalanya kata makan. Ini orang yang anteng-anteng baik menyambut Ramadan. Yang ketiga tipu manusia adalah orang yang berutuan, menggerutu. Nelah datang pulau. Itu biasanya kaum ibu, mabai kaum ibu banyak di sini. Yang daerah sana, Pelimo sana. Di sini ganti beda juga sama baik. Kamu datang Ramadan, lah repot pulau subuh, nak masak pulau, nak nyiapkan buko, apalagi kaum ibu. Padahal jujur, kalau seandainya dulu masuk surga, mudah-mudahan ibu dulu masuk surga. Ya ngapa? Yang paling capek Ramadan itu jingok istri kita, jingok ibu-ibu. Dia nyuci piring, dia masak, dia nyiapkan buko, dia nak tadarus, tahu-tahu lagi masak, tak sempat. Jadi tadarus ibu-ibu tak sempat baca Qul 3 kali. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu falaq, Qul a'udzu birabbin. Nah, tambah Qul sikok lagi, Qul ya ayyuhal kafirun. Sambil masak, ya. Ibu Andini, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, Qul huwallahu ahad. Gosek. Nah, Masya Allah. Untung. Boleh pahala itu, boleh pahala. Nah, ini itu belum itu yang berutuhan, tapi insyaallah ibu sini tak berutuhan. Banyak yang berutuhan. Nak nginjau kredit pulo, nak nyingok mak bagawi pulo. Itu sebenarnya model masuk agak lama tuh kalau ibu-ibu senang itu. Ya, tapi kalau bapak-bapak tak. Maka daripada itu kita sebagai hamba Allah Ramadan ini kita jaga dengan baik. Jadi jangan termasuk yang berutuhan, jangan termasuk orang yang biasa-biasa baik, tapi kita punya Ramadan, marhaban ya Ramadan, teriak. Andri ketemu tadi aku, nah teriaknya dia, oh gila dia puasa dia. Nah, insya Allah dia takut menjambi, agar diampuni dosanya tahun kemarin. Jangan dibuat glory. Ya. Oh aku tempatnya ini, nyambut lagi. Oh tempatnya alhamdulillah. Nah itu main ke hukum. Kembali kepada puasa. Puasa ini menahan hawa nafsu. Atau di dalam fikih, ini saya mengandung dari mungkin dari paham Imam Syafi'i ataupun imam yang lainnya. Ada syarat wajib puasa. Yang pertama Islam. Syarat wajib berarti yang wajib diwajibkan puasa itu orang Islam. Kalau tidak Islam berarti tidak wajib. Tapi jangan diomong ke yang di pasar itu, oh ngaku kamu tak puasa. Islam itu. Ya, nenek moyangnya Islam, kakeknya Islam, galau-galau Islam. Nak masuk surga duluan. Tapi dia tidak wajib puasa. Kenapa? Apa namanya? Dia tidak puasa. Karena orang puasa itu yang disarankan adalah Islam. Non Islam tidak. Nak melok jadi tapi tidak wajib dia. Yang kedua balik itu sudah sampai umur. Ya, sudah membedakan yang hak dengan yang batil. Tapi secara fikih seorang cewek yaitu sudah uzur. Kalau yang cowok mimpi ke Amerika, mimpi ke Australia. Kalau saya jadi. Yang ketiga, tak apa-apa pada ini bahas macam ini lagi habis juga akhirnya. Yang ketiga adalah berakal. Wong gila tidak wajib. Nah, berakal, sehat. Kemudian yang kelima, jadi berakal, sehat, bermukim. Tidak musafir. Berarti Pak, kalau yang musafir wajib. Kalau dia kuat silakan. Tapi kalau dia tidak kuat, tidak apa-apa. Maka tapi dikodok. Yang musafir, mama jauh capek, sampai dia mabuk dan sebagainya. Ya, maka boleh dia. Yang wajib, syarat wajib itu bermukim, tidak musafir. Jadi kalau disambut silakan. Kemudian suci dari hadas, haid dan nifas bagi perempuan. Nggak tahu dulu itu. Kemudian ada syarat sahnya. Tadi wajib ada sahnya. Yang mana sah? Islam, tetap Islam. Kemudian berakal dan mumayyiz. Nah, garis bawahi kalau mumayyiz itu sebagai ulama
membedakan yang hak dengan yang batil. Tetapi kalau berakal sudah sampai umur balik kena menstruasi, ada yang nanya, Tad, ada yang nak men-men, ada yang nak mimpi-mimpi kurang normal, maka dihukum umurnya paling tidak kata ulama umurnya 14 tahunan secara normal. Ya. Kalau cewek umpama dia dapat uzur berapa umurnya? Laki-laki begitu. Tapi biasanya yang agak cepat perempuan. Umur 9 tahun ada sudah menstruasi. Ya, tapi yang kesian itu ada di dalam TV itu ada belum sampai setahun dia sudah menstruasi. Ini maknya ya maknya umumnya itu bayi itu aneh. Saya pernah baca itu. Agak susahnya kalau dia mengatakan begitu. Nah, seperti ini saya kira itu dapat diskon begitu. Ya, darurat dia. Darurat. Kemudian suci dari hadas. Suci dari haid dan nifas. Ya, hadas besar. Kalau hadas itu hadas besar. Jadi kalau dia haid maka dia tidak sah puasanya. Nifas juga. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, tapi ada darah mutolaso, darah sebarangan dengan lahir itu, nah, itu masa nifas. Ya, itu pun kita tahu itu. Tadi ngomong kerja apa? Memang inilah. Andri harus tahu lagi. Bagi punya istri awal. Kemudian yang keempat adalah nyata masuknya bulan Ramadan. Jadi sahnya itu kalau masuk Ramadan. Kalau dia samar-samar sebagai ulama adalah makruh. Oh ini menurut ini belum masuk, menurut ini belum masuk. Akhirnya ragu-ragu, maka makruh dimasuk. Itu kan ada disunatkan puasa Syakban. Tahu-tahu ragu-ragu, lebih baik tinggalkan. Ini makruh hukumnya. Ragu-ragu itu makruh. Apa itu makruh? Makruh itu antara halal dengan haram, mendekati haram. Ya. Jadi kalau dia makruh, lebih baik tinggalkan. Itu syarat sah puasa. Kemudian ada rukun puasa ini yang intinya. Puasa itu punya rukun. Tidak pakai rukun maka tidak sah puasanya. Yang pertama orang yang puasa. Yang kedua adalah niat. Niat itu dalam hati. Boleh pakai lapas, boleh tidak. Ya, tidak pakai niat silakan. Niat maaf. Tidak pakai lapas silakan. Tapi harus pakai niat. Tak pakai lapas silakan, pakai lapas silakan. Tak pakai niat tak boleh. Yang mana tak boleh Pak? Yang tak boleh tak puasa. Tuh, tak puasa tak sah. Yang tak boleh. Itu manusia Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tak beriman berarti tidak dipanggil. Kalau kita punya nak makan bakso, ibu-ibu kalau nak pesan bakso, ya, bakso model, maka yang dipanggil itu datang tak mungkin. Bakso datang ke model, agak kurang untuk model itu. Ya. Maka yang wajib itu adalah orang yang berpuasa. Hai orang-orang yang beriman. Orang yang berpuasa itu adalah orang beriman. Kemudian yang kedua tadi adalah niat. Niat tadi atau sebagai duit itu agak adunya badan. Banyak niat wi. Saya luruskan saja, tidak salah. Tapi kurang benar. Tidak salah tapi kurang benar. Masalah lapas. Saya pernah ditanya, jadi mau mana? Kalau ragu-ragu tidak usah pakai lapas. Pakai niat baik. Sengaja aku puasa, ya Ramadan, ya puasa Ramadan besok hari fardu lillahi ta'ala. Itu selesai. Tapi kalau nak pakai Arab, pakai lapas, boleh. Tapi dengan catatan itu selama ini diajarkan guru agama kita. Tidak salah, tidak, tapi kurang pas. Nawaitu sawmagodin an ada'i fardhi syahri Ramadana lillahi ta'ala. Kalau dia Ramadana, ya, jadi mudah. Tapi kalau dia nawaitu sawmagodin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati, tak nyambung. Itu ahli bahasa Arab. Basyarin itu jar. Tidak boleh jadi Ramadhani. Nawaitu sawmagodin anadai fardisari Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mudah penilai. Jadi Bapak bukan Pak Izudin bukannya gurui, tapi kita sama-sama sharing.
Ya, sama-sama sharing. Jadi kalau dia nak pakai Ramadan, tak apa-apa, tapi lillahi ta'ala saja. Ya, apa bedanya itu Pak? Bedanya itu ya niat sebenarnya. Niat kita sudah dalam hati baik. Sengaja aku puasa, ya pada bulan Ramadan, puasa Ramadan, fardu atasku pada tahun ini untuk esok hari lillahi ta'ala. Dalam hati, no, sudah disebut ke ya dalam hati. Kemudian rukunnya adalah menahan hawa nafsu, lapar dan dahaga sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Nah, banyak yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu dan terbit fajar ya, makan dan minum dengan sengaja. Sengaja. Berarti kalau udah sengaja, apa aku 2 piring? Baru ingat 2 piring. Masya Allah puasa. Boleh, teruskan. Boleh. Itu rezeki. Tapi kata lokaknya mau 2 piring. Ya. Cuma aku dulu masih SMA, masih SMP. Pernah. Karena itulah kata ulama, jangan kita nak nunggu duduk di tempat makan. Kita ni macam itu. Dari zaman dulu sampai jadi tidak ada tunggu macam itu. Yang bagus itu berdoa. Doa yang apa kita ingat, doakanlah. Ya Allah, mudahlah rezeki aku tidak terkadang lagi misalnya, nak ya. Kalau BLT belum cair, mudah-mudahan cair misalnya. Misalnya gaji aku, ya Allah, mudah-mudahan dicairkan. Nah itu. Ya Allah, suamiku galak merepet, bukan merepet. Galak penyerasan, mudah-mudahan tak penyerasan. Dan doa begitu. Ya, mudah-mudahan kan kami berdoa, ya Allah, mudah-mudahan istriku dengan merepet, ya Allah. Karena istri sekarang bulan tua, bulan muda sama mama merepet. Galaknya yes, bulan tua banyak apa buntu, bulan muda habis berkredit. Dan apa doa banyak-banyak. Kemudian nak berbuka, kita doa. Jangan Allah malah kasih itu janji kita dengan Allah. Yang doanya itu apa? Doa ibu bapa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Atau nak berdoa apa sukomring? Nak baca apa sukomring? Ya Allah, aku puasa hari ini. Ya. Mudah-mudahan ya Allah, aku yang dikabulkan oleh Allah. Aku lambat jodoh ya Allah, mudah-mudahan cepat-cepat jodoh. Nah itu dia ya. Nah, adil bisa sadar. Ini yang membatalkan puasa. Jadi makan minum disengaja, tak sengaja tidak apa-apa. Yang kedua, ini agak aneh ya. Yang membatalkan agak riskan, tapi tidak apa-apa Pak, lihat disebutkan. Biar kita sama-sama tahu. Aku ini maco kau ya. Kaki kusir kan di kamu tu. Kalau sudah ngisi ini baru kusir kan. Tak terasa lagi kita berapa ini. Langsung buku kita tak apa gitu. Memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka seperti dua lubang. Ya. Nah, itu mulut dan kemaluan. Maka kalau itu disengaja, masuk dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa. Pak Mamano kalau bersuntik, ini hukumnya daruri. Sebagian ulama mengatakan tidak batal, tapi sebagian ulama dengan tegas tetap batal. Ya, maka wajib qada. Tapi sebagian ulama, apalagi yang sekarang ini, maka itu dimaafkan oleh Allah. Ya, sebagian ulama mengatakan itu memasukkan, tapi ini bukan rongga. Di sini ya, di sini Pak tadi. Itu belum, aku juga belum. Nazirin lu sudah? Sudah sekali. Sakit tak? Sakit lah. Kalau sakit jangan. Kita berobat insya Allah. Nah jadi itu sebagai ulama. Masukkan dua lubang itu maka batal. Ya, bisa makan, bisa suami istri. Bahaya suami istri kalau disengaja Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sebelum melangkah ke sana. Orang yang berhubungan suami istri dia puasa, apalagi tidak puasa? Dia puasa, maka dia hubungan suami istri disengaja, maka dia bayar denda dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan mereka apalagi 2 bulan kamu. Ya, sehari puasa pengantin baru, laju. Ini daripada itu hati-hati. Hati-hati, jangan dekat ego, ya sih dengan suami misalnya. Boleh tak dekat. Rasulullah itu dia mencium suami istrinya.
Cuma dah ada nafsu. Kalau Pak Syahrir udah tahu lah. Apa yang benar? Malam boleh terserah Pak. Kalau malam ini, kalau siang kan, ya kalau batal 2 bulan berturut-turut, mati kau 2 bulan puasa. Kalau Pak ini, maka jangan main-main. Cuma aku dulu di zaman Rasulullah, dia jujur. Jadi seorang sahabat jujur pada Rasulullah. Nangis pada Rasulullah. Ya Rasulullah, gawat ini Rasulullah. Kira-kira macam itu. Ngaku kata Rasulullah. Aku dengan istri aku di bulan puasa ini kumpul sama istri. Kata Rasulullah, harus bayar denda. Apa dendanya Rasulullah? Puasa 2 bulan berturut-turut. Aku tak kuat ya Rasulullah. Sebulan baik, sehari bayar batal. Itu hukum Allah katanya. Tak kuat macam mana ya Rasulullah? Tapi jangan diturut ini. Kalau diturut bahaya kamu. Ya. Katanya kasih makan 7 orang miskin 1 hari. Ya, mau miskin itu sehari makan berapa? Sekilo udah sampai gitu. Dikasih. Tak sanggup juga ya Rasulullah, aku dibuntu. Nah, ada macam-macam bulu. Awak buntu berbuat bulu ini. Ya, sama banyak siswa itu. Lah hitam legem, buyat bulu, nakal bulu. Kata imbian, sudah kau minta campur dengan jauh. Itu ada. Dulu ada Ustaz, dia Ustaz Arwandi, ya, temannya kamu itu. Jadi ada ustaznya ada budak nakal lalu mendepak. Guru di sana angkat tangan galau. Ngadap dengan aku, ngaku. Ngadap dengan aku, wali murid anunya apa? Wali kelasnya nyerahkan dengan aku. Kau galau rupanya, guru BK jadi kau. Datang dia. Jadi mau mana kau? Tak berubah beda. Ya Ustaz, kamu lupa. Kau ni jelek, hitam. Ujinya habis kesal itu kan, padahal tak boleh itu agama seperti itu. Cuma kasih kesalnya tadi. Hitam legem, lah banyak kena pulau. Lah banyak rasan pulau, bujan pulau kau baliklah, tak berubah-berubahlah. Kalau tidak sudah, besok dia berubah, dia sujud dengan Ustaz tadi. Berkat juga, suara Ustaz ini marahin. Nah, jadi itu, nah kata dia rupanya Bu Dina. Tapi akhirnya dengan omongan bapak tadi, rupanya dilembut tidak bisa. Ya, oleh BK-nya macam ini tidak mempan. Musuh Ustaz itu kekesalan. Nah, tidak bisa seperti itu. Kembali kepada sampai di mana tadi? Oh iya, masih makan tadi. Nah akhirnya apa? Katanya Rasulullah tidak sanggup lagi. Sudah, kata Rasulullah ini makan makanan, bawa kasihkan kepada orang miskin yang ada di sekitar rumah engkau. Aku jawabnya, ya Rasulullah, aku di sana paling miskin. Nah, lodak itu. Kebenaran. Lodaknya itu. Lah miskin lah berbuat pulau. Kata Rasulullah, sudah makanlah ini, bawalah ke rumah, ajaklah anak istri kau. Kalau lemah begitu, tak ngajar dia puasa. Tidak. Menjadi miskin tidak itu zaman Rasulullah. Ngapa maksudnya ini? Karena hukum itu tetap dilaksanakan. Kalau kita yang sekarang coba-coba, maka wajib ente membayar 2 bulan berturut-turut. Tak sanggup, beri jola kau. Sekali 2 kali nambah itu 3 bulan. 2 bulan. Jadi jangan coba-coba. Ini hukum Allah. Apalagi tak puasa. Aku pernah ditanya, ya Ustaz, mana kan tak puasa? Kan denda uang puasa. Apalagi kau tak puasa. Dosanya double kuadrat. Ya. Ini bahaya. Jadi banyak manusia sekarang macam hukum-hukum itu dilecehkan. Maka hukum harus tetap. Pak Maman kalau seandainya sampai mati ya disiksa dia di akhirat. Itulah yang tadi. Masuk Islam itu masuk. Cuma bapak menurut dulu baru masuk surga. Orang Islam yang pernah mengucapkan 2 syahadat masuk Islam, masuk surga. Kapan dia masuk surga? Iya, bapak belur lah. Di akhirat itu banyak kan nyimpang tapi tidak apa-apa. Di alam barzah itu nanti atau dekeng kita. Siapa dekeng kita? Polisi kita, jenderal kita. Waktu ini menurut Imam Baihaqi, tapi hadisnya saya tak hafal, cukup panjang, tapi dialog. Malaikat itu ditanya, ya, orang si A ini dia meninggal dunia disiksa di alam kubur. Yang pertama disiksa dari kepalanya.
disiksa pakai besi yang panas. Besi itu jalan dewek. Dalam kisah itu, dalam hadis itu ada perawi hadis, ada apa namanya kalau hadis itu nuzulul hadis, ya, asbabul nuzul lalu ayat Quran itu, ya. Maka orang tadi akan disisa di kepalanya, hancur berantakan, pulih lagi, berantakan lagi, hancur sampai hari kiamat di dalam kubur itu, ya. Maka dekengnya apa? Orang yang disisa dari kepalanya dekingnya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah dia baik. Tapi kalau ada orang yang sholat tapi maksiat jalan terus, dipertanyakan sholatnya. Jadi dekking itu adalah sholat. Kalau kita takut disisa dari alam kubur, di alam kubur kita di kepala. Sholat 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat. Tidak cukup itu, lebih kuat dekkingnya lagi, ditambah dengan sunnah duha. Ramadan ini yang sunnah sama dengan yang wajib. Yang wajib berpuluh kali lipat. Hanya Allah yang tahu akan membalasnya. Atau puasa itu. Sholat banyak-banyak. Ya. Akhirnya tidak bisa disisa orang ini. Yang kedua disiksa dari kanan. Ya, besi panas ini. Berjalan dewe dia sih. Hancur. Apa dekengnya? Dekengnya adalah, tamengnya adalah dia selalu zakat dan mengeluarkan infak di jalan Allah. Jadi kalau kita berzakat, berinfak dengan Allah, oh ya aku dah cukup harta aku untuk berzakat, zakat fitrah, separuh itu dah ya, puji bandel lagi. Boleh nak berzakat di sini lebih bagus. Kalau itu nak dua, lain pula. Di sini 2,5%, di sana 2,5%. 2,5 kilogram, ada ya? Tapi kalau nak dibulatkan 3 kilogram lah. Itu ni kadang-kadang ragu-ragu ukuran kita itu. Kalau kami di kampung dulu Pak Del, di Gelombang masuk lagi terus arah Sungai Rotan, Sungai Rotan, itulah kampung saya, Sukadana namanya. Nah, kalau Mami itu dusunnya apa namanya?